Kaum muslimin dan muslimat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, gelar yang istimewa. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab atas hal-hal yang mereka lakukan. Dalam melakukan segala amal perbuatan, manusia tentu membutuhkan sosok yang mampu dijadikan teladan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteladanan kepada manusia-manusia pilihan yang disebutkan sebagai nabi dan rasul. Semua utusan Allah tersebut menyontohkan keteladanan khususnya dalam hal bersabar. Dari sekian nabi dan rasul, ada sebutan Nabi Ulul Azmi yang paling sabar di antara lainnya. Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi inilah yang terutama harus menjadi contoh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ini, siapakah mereka? Sebelum membahas kisah teladan Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, kita perlu terlebih dahulu mengetahui makna Ulul Azmi itu sendiri. Secara bahasa, Ulul Azmi artinya pemilik keteguhan hati. Menurut At-Tabari, istilah ini bermakna para nabi yang mempunyai kesabaran dan keuletan dalam menghadapi berbagai cobaan saat menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, mengikuti perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut inilah para nabi tersebut. Yang pertama, kisah Nabi Nuh dan bahteranya. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rosi, kaum penyembah berhala yang sulit diajak ke jalan kebenaran. Nabi Nuh disebutkan hampir 900 tahun berdakwah. Sayangnya di waktu yang sangat lama tersebut hanya sedikit yang mampu mengikutinya. Anaknya Kanaan dan istrinya Waliah bahkan turut membangkang. Suatu ketika Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal atas perintah Allah. Beliau dicaci, bahkan dianggap gila karena mempercayai akan datangnya banjir besar. Pada akhirnya Nabi Nuh terus menahan kesabaran itu dan ia pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Allah mengabulkan doa itu dan seluruh kaumnya binasa hanyut ditelan banjir, termasuk anak dan istrinya. Kedua, kisah Nabi Ibrahim dan lapisan kesabarannya. Ada beberapa kisah keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, ketika beliau mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menyampaikan bahasa yang santun meskipun ayahnya sendiri tidak mau mengikutinya. Kedua, kesabaran ketika mendapati fitnah perintah menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Beliau begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Ketiga, keteladanan ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kesabaran Nabi Ibrahim diganjar dengan mukjizat mampu bertahan di tengah kobaran api. Ketiga, kisah Nabi Musa yang membelah lautan. Keteladanan Nabi Musa berawal sejak baru lahir di masa kepemimpinan Raja Fir'aun yang kejam. Atas dasar ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki yang kelak akan menumbangkan sang raja, Fir'aun pun bertitah untuk membinasakan semua laki-laki yang lahir, khususnya dari Bani Israel. Ibu Musa, Yukabat, tidak ingin bayinya dibunuh dan menghanyutkannya di sungai Nil. Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun, bahkan atas permintaan istrinya Fir'aun, mencari wanita untuk menyusui anak temuan itu, dan Allah menyelamatkan anak itu, bahkan kembali ke persusuan Yukabat. Kemudian Musa tumbuh cerdas dan tekun berdakwah. Ia lalu berhadapan dengan para penyihir istana, dan selalu ada mukjizat yang menyertainya. Akhir dari perjuangan Nabi Musa ialah membelah lautan dengan tongkatnya dan menyeberang di Laut Merah, dan pasukan Firaun pun binasa di laut tersebut. Keempat, kisah Nabi Isa putra Maryam. Kisah keteladanan Nabi Isa bermula saat lahir dari seorang yang bernama Maryam. Wanita ini penuh dengan kesabaran dan ikhlasan merawat Nabi Isa meski segala perlakuan masyarakat kepadanya tidak baik. Hingga dewasa, Nabi Isa diangkat menjadi nabi pada umur 30 tahun kepada Bani Israel. Cobaan terus berdatangan hingga suatu ketika salah satu pengikutnya bernama Yahuza. Sewaktu Nabi Isa bersembunyi dari serangan musuh, Yahuza melaporkan lokasi tersebut dan berbalik menyerang Nabi Isa. Akhirnya ketika Nabi Isa dikejar dan hendak disalib oleh pasukan musuh, wajah Yahuza berubah mirip dengan Nabi Isa dan terbunuh di persaliban. Kelima, kisah Nabi Muhammad, penutup para nabi.
Kisah keteladanan Nabi Muhammad sangatlah banyak. Perilaku beliau merupakan perilaku yang agung, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Qalam, ayat keempat. Sesungguhnya engkau, Muhammad, berada di atas budi pekerti yang agung. Salah satu kisahnya yang penuh kesabaran, yaitu kisahnya bersama seorang pengemis Yahudi yang buta. Beliau setiap hari dengan sabar memberikannya makanan dan menyuapinya. Padahal pengemis tersebut selalu mencaci maki Muhammad dan menghasut orang-orang untuk tidak mendekatinya. Begitu Nabi Muhammad tiada, sahabat mendekati pengemis tersebut dan ingin meneruskan kebiasaan beliau. Tapi sahabat malah dihardik sang pengemis, berkata bahwa bukan orang yang biasa menyuapinya. Barulah sahabat memberitahukan bahwa Muhammad telah tiada, dan sang pengemis pun mengucapkan 2 kalimat syahadat karenanya. Itulah contoh kisah-kisah keteladanan Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, para Nabi yang sungguh penuh kesabaran. Semoga kita semua bisa meneladaninya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.